Semuanya baik-baik saja? Yes, ini baru kali pertama saya datang ke Plaza THB, ke GB Plaza THB, ke SMG. Save my generation. Haleluya. So pada hari ini saya tipikal pengkhotbah yang ngomong apa adanya gitu ya. Bukan tipikal pengkhotbah yang kalau saya ngomong apa adanya nanti saya nggak diundang lagi. Kalau saya bukan tipikal seperti itu, saya pengen ngomong apa adanya. Karena begini, karena sekarang iblis sudah buka-bukaan, betul nggak? Iblis sudah buka-bukaan, nggak lagi ditutup-tutupin, dibuka-bukain semuanya. Masa iblis buka-bukaan, kita main kucing-kucingan, betul nggak? Kita juga harus buka iman kita pada generasi, betul nggak? Udah nggak bisa lagi ngomong lembut, pengen kan anak muda ngomong halus. Tapi gini, kalau kita ingin melihat sesuatu yang besar, kita harus juga menerima yang besar, betul nggak? So hari ini kita dengar firman dan pulang di pintu itu kamu keluar, kamu harus berubah. Katakan amin. Kalau kita punya motivasi seperti itu, kita punya motivasi seperti ini, kita tahu bahwa kalau kita datang ke tempat ini itu bukan karena undangan, bukan karena tempat ini keren. Kita pengen diubah di sini, betul kan? Kita pengen berubah di sini. Kita pengen kalau kita pulang ada sesuatu yang kita dapat. Beberapa waktu yang lalu ketika saya waktu masih muda sebelum menikah, anyway saya udah menikah dan punya anak satu, namanya Ethan. Dan lagi berdoa untuk itu. Saya nggak pakai cincin ya, karena kalau saya kerja susah untuk cuci tangan, jadi nggak pakai cincin. Tapi percayalah saya pria yang setia. Kita tahu kayak gini ya, ada banyak orang datang ke gereja, dia pengen gereja yang populer, betul nggak? Dia pengen gereja yang nyaman. Dia pengen ke gereja yang ada lighting, ada semuanya. Tapi gini, kita harus tahu bahwa kalau kita datang ke gereja, kita pulang sama, maka gak ada bedanya ibadah hari ini. Karena yang kita dapat itu informasi, bukan transformasi. Kalau kita ingin melihat sesuatu yang besar, kita harus mau ditransformasi, bukan cuma menerima informasi. Kadang informasi membawa kita pada pengetahuan, transformasi membawa kita pada perubahan. Yes. Jadi kalau mau hidup kita berubah, kita harus mau menerima transformasi. Dan seringkali untuk ditransformasi itu gak gampang. Gak semua pengen berubah, gitu gak? Gak semua orang suka berubah. Kepemimpinan yang berubah, siapa yang suka? Bener gak? Layout panggung yang berubah, siapa yang suka? Banyak dari kita gak siap dengan perubahan. Bener gak? Kalau berubah itu susah banget. Pengennya gini aja deh. Banyak orang bahwa ini gereja udah lama gak berubah. Bener gak? Karena apa? Karena berubah itu sulit. Berubah dari yang gak on time jadi on time, sulitnya bukan main. Bener gak? Butuh konsisten. Berubah dari orang yang suka ngomongin orang jadi orang yang suka memberkati orang, itu susah. Gak semua orang bisa berubah. Tapi kalau kehidupan kita gak berubah, sampai hari ini gak berubah, buat apa dari ibadah ini? Ibadah harus hadir untuk mengubahkan seseorang. Katakan amin. Untuk mengubahkan, bukan untuk ngasih informasi. Kalau informasi, semua orang tahu tentang Yesus di Google, benar gak? Tapi ibadah yang mentransformasi itu butuh korban. Amin. So saya beberapa waktu yang lalu ketika saya masih agak remaja sedikit, saya pergi ke satu kota agak naik ke Palu, Poso namanya. Poso, ada orang Poso sini? Poso ada? Di Poso, saya ingat sekali saya khotbah kekayaan di sana, dan di malam itu saya membawakan tentang holiness in generations. Kamu tahu yang hadir ribuan anak-anak muda. Bukan tentang kuantitinya, ini bukan tentang kuantitinya. Lalu ketika saya selesai khotbah, lawatan terjadi, besoknya saya pergi ke salah satu rumah jemaat di situ. Anak kakak GT saya dari jarak gereja sampai rumahnya itu kurang lebih 2 jaman sampai 3 jaman. Naik mobil. Gak ada macet seperti di THB ini. Naik mobil, percayalah gak ada macet. Dan saya ingat banget saat itu
Saya naik mobil tuh nanya terus ke supirnya, berapa lama lagi? Karena 3 jam itu kan berarti dari Bekasi ke Tegal, 3 jam kan. Jauh, bentar lagi, Pak Pendeta, bentar lagi 1 jam, 2 jam, 3 jam. Saya tanya sama mereka sini naik apa? Kok nggak ada naik bus? Kamu tahu, mereka jalan kaki ke tempat ibadah 2 hari. Ibadah. Kamu tahu, kalau kamu pergi ke Poso, itu waktu saya lebih remaja, kalau bawa mobil itu, yang kelihatan depannya doang, belakang kelihatan. Kenapa? Karena nggak ada lampu. Jadi kalau mereka jalan 2 hari itu masih pakai obor. You know, kalau kita tukarlah, kita ke sana, mereka ke sini, tukarlah. Sanggup gak kamu ke gereja kayak gitu? Sanggup gak? Jangankan pakai obor jalan kaki, hujan aja udah mikir, bener gak? Hujan udah mikir, aduh hujan lagi, bener gak? Lalu banyak banget alasannya, hujan lah, banjir lah, macet lah, topan lah, badai lah, semuanya. Tapi dalam hati kita tahu bahwa kita nggak mau korbankan banyak bagi Tuhan. Kita nggak mau korbankan banyak bagi Tuhan. Kita ngomong kok di sini kita berkorban, lawatan, generasi. Tapi kalau kita menyentuh area yang Tuhan sentuh ke hati, kamu mesti berubah, susah banget kita berubah, benar nggak? Banyak banget reason kita bawa ke Tuhan. Dan di saat-saat seperti itu, satu generasi bilang, we want save generation. You know, untuk menyelamatkan seseorang itu pengorbanannya besar. This is the big issue, benar gak? Makanya kalau kita baca di Matius 16 ayat 24, Matius 16:24, Alkitab catat seperti ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ini kan ayat yang terkenal, benar gak? Kalau mungkin kalian tutup mata dan nggak baca, kalian pasti udah hafal, benar gak? Setiap orang yang mau mengikut aku, jadi everything free, itu kehendak bebas, mau atau enggak. Tapi yang mau ikut Tuhan, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan ikut aku. Ayat ini dibaca ribuan kali mungkin sampai saat ini di ibadah-ibadah, benar gak? Setiap orang yang mau ikut Tuhan, siapa yang mau ikut Tuhan? Angkatnya tinggi-tinggi. Kita orang Kristen, siapa yang merasa bahwa dia orang Kristen? Angkatnya tinggi-tinggi. Kristus itu adalah pengikut Kristus, benar gak? Kristus adalah pengikut Kristus. Jadi kalau pada tanya apa galau, saya Kristen, itu berarti kamu mengibaratkan saya pengikut Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa siapa yang mau ikut aku, ia harus sangkal dirinya, pikul salibnya, ikut aku. Pertanyaannya adalah, lu mau ikut Tuhan kan? Lu mau gak sangkal diri lu? Kesannya tuh sederhana, tapi kalau dijalani susah. Bener gak? Sangkal diri itu apa sih? Sangkal diri itu gak main gadget seharian. Bener gak? Sangkal diri apa sih? On time ibadah. Kita gak usah ngomongin dulu generasi, kita ngomongin diri kita dulu. Itu sangkal diri. Kalau lu ngaca di rumah, ngaca nih, jujur ya. Kadang-kadang pendetanya dari luar, bener gak? Pastor dari luar. Coba lu jujur dalam hati lu, lu lihat kaca, udah sangkal belum gitu? Udah belum lu mengasihi orang yang lu benci? Jujur aja. Udah berkorban belum sih sebenarnya? Atau cuma event lu berkorban? Ada event A, event B, event C, ayo kita nabung, berkorban, semua berkorban. Tapi setiap hari lu berkorban gak? Berapa kali sih lu jamu orang? Event doang? Atau setiap hari? Siapa sih bangun pagi jam 3, gak usah katakan yang ini. Jam 3, jam 4, lu sakal gitu, lu bangun pagi. Mungkin beberapa orang yang katakan, bener gak? It's okay, keluar tempatnya bukan neraka, kata-kata. Tapi kita harus sadari bahwa sebenarnya kita nggak nyangkal apa-apa, bener gak? Tapi kita ibadah tiap minggu, kita melayani tiap minggu, kita ngomongin Tuhan di sosial media kita. Tapi Tuhan berkata bahwa esensi ikut Tuhan, kalau kamu mau ikut aku, ini kriteria kualifikasi. Kalau kamu mau ikut aku, sangkal diri. Belum ikut salib dan ikut aku belum, sangkal diri.
Sangkal diri itu nggak perlu diingetin sama seniornya, sama pastornya untuk bilang bahwa lu jangan pacaran sama orang yang bukan Kristen. Gak usah banyak alasan. Tapi aku cinta, tapi aku bisa mengubah dia. That's mau kosong. Menyangkal diri itu susah. Bener gak? Sangkal diri untuk nabur ke gereja sama minum kopi boba di depan gak sebanding kok dengan apa yang lu kasih ke Tuhan. Lu minum boba berapa kali sih di satu minggu? Jajan berapa kali sih lu? Kasih persembahan mikir, bener gak? Aduh, mikir. Kasih persembahan nunggu orang tua. Kita ngomong berkorban. Come on man. Come on man. Come on. Kalau kamu mau ikut aku, jangan-jangan selama ini kita menjadi orang Kristen, kita nggak ikut Tuhan. Kita ngikut orang tua iman, orang tua kita aja. Papa mama kita Kristen, kita ikut. Dan ketika itu orang yang seperti tipikal orang kayak gini nih, kalau dapat masalah ninggalin Tuhan, cepet banget itu, nggak pakai mikir-mikir. Lagi enak, lagi gak ada apa-apa sih mengasihi Tuhan. Coba lu kerja gak dapat kerja, masih gak ikut Tuhan. Sampai umur 28 tahun gak dapat jodoh, masih gak ikut Tuhan. Masih gak? Melayani gak ada promosi, masih gak ikut Tuhan. Gak dipandang, difitnah, masih gak lu ke gereja? Kan banyak alasannya, kok aku difitnah, aku di sini nggak nyaman, aku mau tinggalin Tuhan. Banyak alasan. Kalau kita ngomong alasan itu 1001 alasan, benar kan? Dan kita digendong-gendong sama iblis tuh kayak gini. Gak banyak khotbah yang berani ngomong kayak gini. Kenapa? Karena mereka tahu kehilangan anggotanya. Tapi kan saya kan tidak peduli. Selama Tuhan dipermuliakan, amin. Kita harus tahu bahwa kekristenan itu bukan tentang diri kita. Dan kita harus tahu bahwa melayani itu bukan tentang diri kita dan perasaan kita. Kita bukan di drive by our feelings, tapi di drive by our vision. Kenapa banyak anak muda gereja seringkali banyak keluar masuk, walaupun nyerah? Kenapa? Karena feeling dan egonya itu lebih banyak dibanding visi Tuhan dalam hatinya. Lebih banyak. Sehingga banyak banget yang curhat ke saya. Saya udah pelayanan dan saya 23 tahun. Banyak banget, kok aku gak kuat lagi, kok aku gak kuat lagi, kok aku begini, kok gak kuat lagi. Nah mesti gue doang yang kuat itu. Aku gak tahan lagi. Kenapa banyak orang kayak gini? Karena lagi bahagia, lagi ada event, langsung berapi-api. Tapi gak banyak orang lagi ada masalah, papa mamanya masalah, pekerjaan masalah, sekolah masalah, dia tetap ikut Tuhan. Karena dia tahu ikut Tuhan bukan tentang feelings, heart. Jadi orang kayak gini tuh orang yang tahan banting. Makanya kemuliaan dalam Alkitab disebut kabot. Kabot artinya adalah bobot. Ketika orang melihat kemuliaan, dia menjadi orang Kristen, dia berbobot. Dikit-dikit mundur, dikit-dikit apa, dikit-dikit pergi. Dia bukan tipikal seperti itu. Dia tipikal orang yang punya bobot, punya weight dalam hatinya. Dia pergi ke Tuhan, bukan tentang siapa dirinya, tapi siapa Tuhannya. That's Christianity. Kalau kita lihat Alkitab, ada 3 fase kehidupan ketika Tuhan ada di dunia. Kamu tahu fasenya apa? Fase pertama, dia lahir di kandang domba. Dia masuk ke badan dulu. Fase enak gak? Gak enak. Apa yang iblis tawarkan di badan perut? Lapar, perut, bener gak? Habis itu apa? Sembah dia, loncat dari atas. Itu instrumen hati gitu kan. Sekarang kalian masih muda, gak punya tanggung jawab. Ketika nanti kalian punya tanggung jawab, sebentar lagi, a little bit more, kalian punya tanggung jawab, kalian gak dapat kerja, gak punya uang, perut itu bisa meninggalkan kamu dari Tuhan. Bener gak? Lalu iblis datang ke hidupmu, tinggalin aja SMG. Bener gak?
Lapar bos di sini. Sangat gampang. Dan Tuhan kasih contoh bahwa hidup bukan dari perut, tapi dari hati. Karena perut dikasih makan pakai makanan, hati dikasih makan pakai firman Tuhan. Kata Iblis, sembahku, kuberikan semua dunia ini. It's not power and popularity. Itu bisa meninggalkan kamu dari Tuhan. Benar? Sekarang nggak ada. Kenapa? Karena tidak populer. Enggak, saya nggak bakal tinggalkan Tuhan untuk saya populer. Coba sudah populer, baru bisa ngomong gitu. Benar nggak? Khotbah dari mana-mana, berdiri dari ribuan orang, main musik dipakai Tuhan di mana-mana. Setiap orang datang salamin, Kak, Ci, Kak, Mas, Bang, whatever it is. Everybody respect you. Di momen itu kamu bisa kehilangan Tuhan. Sekarang gak bisa punya apa-apa, tapi mau gak kamu tetap ke Tuhan? Not by feelings, by heart. Setelah padang gurun, apa fasenya? Getsemani. Apa fase itu? Bukan cuma ngelapar, bukan cuma diuji hati. Di tempat itu Yesus ditinggalkan orang. Di tempat dia sendiri, alone, nobody cares. Di tempat sendiri, gak ada yang peduli, kakak rohani gak nanya, semua orang ninggalin, teman-teman pergi, papa-mama gak peduli, sahabat mengkhianati, anak rohani juga malu, cabut semuanya, gak ada yang peduli. Dan di masa seperti ini banyak banget yang ninggalin Tuhan. Bener gak? Jujurlah, come on. Di masa kayak gini justru kita tinggalin Tuhan, tapi Tuhan kasih contoh di Getsemani. Dia ditinggalkan, tapi tetap menjalankan apa yang Bapaknya ingin lakukan. That's the fire of revival. Masuk ke dalam api yang begitu panas, tetap melangkah meskipun sakit. Getsemani. Dan pasti 100% saya dan kamu diizinkan Tuhan masuk padang gurun dan Getsemani. Pasti. Gak ada satupun di orang tempat ini gak mengizinkan fase ini. Pasti. Cek nanti ke depan. Mungkin kamu sekarang gak mengalami ke depan. You will face it. Kamu pasti akan mengalami. Apa yang kamu harapkan? Teman, semua ninggalin kamu. Apa yang kamu harapkan? Motivasi dari Instagram, cari Mario sedikit teguh. Kamu cari siapa? Yang sekarang aja teguh udah gak teguh lagi kan? Apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Come on man. Kamu mengalami masa Getsemani. Justru di tempat ini kita harus tahu bahwa di youth ini kalian pasti menghadapi Getsemani. Tapi kalian stand firm. Yes. Kalian tahu this is the moment. Di tengah-tengah penderitaan seperti ini, aku pengen buktikan aku mengasihi Tuhan. Yes. That's testimony. Itu adalah kesaksian. Apa masa yang terakhir? Setelah Getsemani, penjara, semuanya. Lagi adalah Golgota. Apa masanya? Dia mati dan dia bangkit. Orang meludah di pinggir jalan. Kalau Tuhan Raja di atas segala raja diperlakukan seperti itu, masa kita yang bukan siapa-siapa gak akan melewatinya? Kamu pasti akan melewatinya. Semakin kamu melewati, kamu tahu sedikit lagi kamu akan mencapai kebangkitan. Tapi kalau hidup anteng-anteng aja, tentang-tentang aja, iblis juga malas ganggunya, bener gak? Tentang-tentang sih happy-happy aja. Justru iblis takut ketika kamu masuk ke dalam salibmu, penderitaanmu, kamu tetap setia. Itu yang iblis takut, orang model begitu. Orang model begini bikin iblis merinding, bener gak? Dia melihatnya juga takut. Dengan apapun dia coba jatuhin kamu. Dia kasih teman kamu untuk meludahi kamu. Dia kasih teman kamu untuk memfitnah kamu. Dia kasih teman-teman dan sahabat kamu, mungkin itu bapak rohani kamu atau kakak rohani kamu yang mulai memfitnah kamu. Mungkin. Dan Tuhan izinkan itu sampai kamu melihat kemuliaan. You see the glory of God.
Kamu masuk ke tempat yang paling gelap. Di tempat yang paling gelap, kamu menemukan Tuhan. Just you and Him. That's revival. Bukan tentang self, but it's all about Him. Ketika kamu udah melewati masa seperti itu, kamu melayani tempat ini, melayani tempat ini. Oh, hati kamu tuh, kamu gak butuh apapun selain Tuhan. It's all about Jesus. It's all about Him. I don't care everything. It's all about Him. Kamu gak bakal curi segala kemuliaan kamu. Kamu gak bakal protes di jadwal ini, jadwal itu. Kamu gak bakal protes dapat apa. Kamu gak protes. Karena bagi kamu adalah bagianku adalah Tuhan dalam hatiku. Dan kita harus menyadari sejak kita masih muda, sejak masih remaja. Saya 23 tahun yang lalu tuh masih remaja, 6 SD. Saya dipercaya untuk memimpin kebaktian remaja, 6 SD. Orang bilang saya kehilangan masa muda, saya kehilangan masa depan, karena setiap hari saya ke gereja, setiap hari saya ke sekolah-sekolah, kampus-kampus. 6 SD, bayangin loh, bagi-bagi flyer. 6 SD, SMP, SMA, seperti saya nggak punya pergaulan. Teman-teman saya itu merasa saya itu orangnya yang kuper, nggak punya pergaulan. Tapi saya mau bergaul bagi Tuhan. Yang lain pacaran, saya tidak. Sampai orang bilang bahwa lu nggak homo kan? Sampai detik ini, saya nggak pernah kehilangan masa depan saya. Justru Tuhan kasih lebih banyak dari apa yang saya bayangkan dan saya pikirkan. Kamu gak bakal pernah kehilangan masa mudamu ketika kamu ikut Tuhan. Gak pernah. It challenge your heart. Makanya Tuhan berkata bahwa setiap orang yang mau ikut Tuhan, dia harus sangkal dirinya, pikul salib, dan ikut aku. You know, ketika seseorang yang mau pikul salib, orang yang mau pikul salib, dulu tuh embracing, bener gak? Memalukan. Sekarang banyak yang pakai kalung salib. Setuju gak? Ada yang pakai kalung salib sini? Come on, ada kan? Pasti ada lah. Apalagi GBI. Salib kalau bisa di punggung sini salib. Pasti ada. Dulu itu hal yang memalukan, karena setiap orang gak bayar pajak, setiap orang yang melawan, penjahat-penjahat semua disalib di depan rumahnya. Sebelum Yesus ada lebih 3.000 orang yang disalib. Sebelum Yesus. Dan salib adalah hal yang memalukan. Tapi kata Tuhan, kamu mau ikut aku? Kamu mau melakukan hal yang menurut kamu orang lain itu malu, kamu lakukan. Oh man, everybody pengen di panggung. Tapi ketika dia mulai beresin, kenapa sih gue beresin kabel mulu? Kenapa sih gue beresin bangku mulu? Come on man, come on. Justru kalau kamu beresin bangku, doain tiap bangku. Tuhan, orang duduk di bangku ini akan mengalami Tuhan. That's revival. Gulung kabel Tuhan, setiap lagu yang dinyanyikan, Tuhan lawat ya Tuhan. Dan Tuhan akan melihat itu. Kalau kita melihat di ayat yang lain, 2 Timotius, cepet amat 10 menit. Kan mau jauh-jauh sini, 2 jam mau ke sini. 2 Timotius 3 ayat yang ayat ke-12. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Udah ada? 3:21. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam akan, kita ulang sekali lagi ya. 3:21. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita. That's Bible. Setiap orang yang mau ikut Tuhan akan menderita aniaya. This is the good news or bad news? Setiap orang yang mengikut ke dalam Kristus akan menderita aniaya. Amin. Jadi jangan lagi ada yang komplain, kok kenapa gue mesti jauh-jauh naik motor ke kuliah ini, kuliah itu. Memang lu harus teraniaya. Amin. Karena itu adalah esensi mengikut Tuhan. Justru di dalam penganiayaan itu kamu bisa melihat kebahagiaan. Come on, man. Bukan dapat cowok yang mirip Chong Joong Ki aja, atau cewek mirip whatever it is.
Tapi di dalam penderitaan kamu bisa berbahagia. Makanya kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang mengikut aku. Berbahagia mereka yang dihina oleh namaku. Berbahagia mereka karena mereka mempunyai kerajaan Tuhan. Kebahagiaan kita bukan tentang apa yang dunia bilang bahagia. Kebahagiaan kita adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memahami Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kamu mengerti ini, ke depan kamu menjadi dewasa nanti, apapun yang kamu hadapi, kamu gak takut. Karena bagimu yang paling penting Tuhan bagi hidup. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat. Ada satu kisah yang memberkati kehidupan saya. Kisah yang namanya kisah Abraham. Katakan Abraham. Kejadian di sini kalau kabar berapa menit sih? 10 menit ya? Oke. Lanjut. Jangan marah dong. Kejadian 22 ayat yang ke-17. Kejadian 22:17. 3, 2, 1. Maka saya pengen tanya sama kalian, kalau kalian tiba-tiba ketemu sama Tuhan dan dapat janji ini, happy apa enggak? Dulu bagi Abraham yang penting keturunan, karena itu mahal banget, dia gak punya keturunan itu. Dia gak punya keturunan, jadi keturunan itu sangat mahal. Mungkin kalau kamu tadi lihat ada pasangan suami istri ke depan, mungkin kurang relevan diomongin hari ini ya. Ini bukan ibadah couples ya. But nanti kamu tahu ketika dia nggak punya anak bertahun-tahun, anak kalau dia dapat suatu kali anak itu anak emas, benar gak? Bagi mereka dia nggak peduli mobil, nggak peduli motor, yang penting dapat anak. Karena bagi mereka anak itu anak emas. Bagi Abraham saat itu dapat anak itu adalah janji yang besar, janji yang luar biasa, lebih mahal dibanding apapun. Kalau kamu nggak punya pacar dari usia 15 tahun sampai 30 tahun kamu punya pacar, oke, jangankan ditembak, pistol di kokang pun nggak ada, bener nggak? Apalagi ditembak, ya kan? Kok ini nggak dideketin, ya kan? Giliran ada yang SMS dari Telkomsel, kan? Dipres banget. Tapi pacar itu sebuah janji, bener nggak? Bagi Abraham juga sama, itu sebuah janji. Tapi kita harus tahu bahwa janji ini nggak serta-merta datang ke orang itu. Kalau kamu baca kejadian sebelum kejadian 22 ayat yang ke-6, kejadian 22 ayat yang ke-6, kita catat seperti ini. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kalau kita cuma melihat janjinya, begitu menarik, bener gak? Semua orang pengen janji itu. Saya dan kamu pengen janji itu, bener gak? Apa yang dimimpi-mimpikan terjadi. Apa yang diharapkan terjadi. Ideal kita terjadi. Tapi kita tahu bahwa janji ini gak datang begitu aja. Dia melewati satu masa, namanya the long of suffering. Masa yang panjang, penuh dengan penderitaan. Suatu kali dia punya anak yang sangat dia kasihi. Lalu Tuhan berkata sama dia, serahkan anakmu. Bukan cuma diserahkan, dikorbankan, disembelih di atas korban. Gue pengen tanya sama kalian, lu sanggup gak kayak Abraham gitu? Kalau kamu lihat ayatnya, Abraham gak pernah tanya satupun, Tuhan, kenapa dia Tuhan? Saya aja yang mati Tuhan. Gak pernah. Ya Tuhan ngomong sama dia, yes, I will do it. Saya punya anak 3 tahun. Saya punya 3 tahun. Bagi saya dulu, harta terbesar saya adalah karir saya. Dulu. Tapi ketika punya anak, saya sadari bahwa harta terbesar saya adalah anak saya. Lihat dia tuh pulang kerja, pulang apa, lihat dia tuh happy, itu wah, happy-nya luar biasa. Dia makan, belepotan aja happy. Itu papa tuh. Makan, kadang-kadang dia makan mangga atau makan apa, dia masukin mulutnya, pakai 5 tangannya, masukin sampai sasak matanya juga dengan mangga. Tapi bagi papa itu lucu, aduh lucu banget, dilapin. Dan saya ingat kisah Abraham ini, bagaimana caranya dia gandeng anaknya, dipikulkan kayu situ ke pundaknya. Mungkin tanya, kemana kita boy?
Mana dombanya? Udah mulai curiga, bener gak sih? Dombanya mana nih? Ya kan? Awak dombanya nih ya. Bagi seorang papa, dari mulai lembah sampai ke tempat mereka memukul-mukulkan, setiap langkah itu menyakitkan. Bener gak? Setiap langkah itu menuju kematian anaknya. Setuju gak? Anaknya belum mati nih, pengen banget jadi papa tuh, udah Tuhan ambil aja langsung sekarang. Bener gak? Ambil aja udah Tuhan, selesai. Tapi setiap langkah Abraham, langkah satu semakin dekat dengan kepisahan anaknya. Langkah dua, setiap step langkah di gunung itu jadi step of pain. Step of pain. Semakin dekat, semakin sakit. Tapi Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh. Setiap langkahnya sakit. Ini ministry. Ini ikut Tuhan. Every step is pain. Tapi ujungnya kemenangan. Ujungnya indah. Tapi kita harus belajar percaya setiap langkah demi langkah yang menyakitkan. Kita percaya ikut Tuhan. Mungkin gak sepenuhnya bahagia, tapi ujungnya pasti bahagia. Every step is pain. Bagi Abraham, sebagai papa tuh, dia setiap langkah, dia bilang, Tuhan, kalau bisa jangan Tuhan, dalam hati, kalau bisa Tuhan, dia gandeng anaknya. Dia lihat senyum anaknya, dia lihat tangis anaknya, dia lihat anaknya pikul gini, makin hancur hatinya. Pain. Setiap langkah sampai ke mimbar korban yang menyusun dengan anaknya, it's a pain. Makanya dia bilang bahwa ini Bapak orang percaya, Bapak penuh dengan iman. Kenapa? Karena every step itu seperti lama banget, bener gak? Dia naik ke gunung itu, dia pengen kalau bisa 4 hari, dikurang-kurangin langkahnya. Kalau bisa ada badai Tuhan, kalau bisa mungkin saat itu Abraham berkata, Tuhan ambil aja nyawaku, aku gak sanggup Tuhan. Lebih baik aku yang mati dibanding dia Tuhan. Kenapa gak aku Tuhan? Kenapa anak ini Tuhan? Why not me? Tapi Tuhan menguji hati Abraham. Mungkin dia bilang, Tuhan, every step, this is pain. Pain God, pain, every step. Mungkin setiap langkahnya Abraham menangis hadapan Tuhan. Tuhan, come on. Tuhan, kau boleh ambil yang lain Tuhan, but not this God. Please, please God, kau boleh ambil hartaku, semuanya Tuhan. Kau boleh ambil semua itu, but not this. Ada fase dalam kehidupan saya dan kamu, Tuhan ambil sesuatu, dan itu sangat menyakitkan. Every step is pain. Tapi kamu tahu bahwa di ujungnya nanti Tuhan akan pelihara hidup. Every step is pain. Kamu ketua kul, setiap Jumat itu pain. Kamu kontak-kontakin orang lain, kamu siapin makanannya, kamu jemput-jemputin orang. Every week pain. It's okay. It's okay. Di tengah-tengah pain, kamu merasa bahwa ada janji Tuhan yang gak bakal pernah hilang dari hidupmu. Kamu bisa bayangkan Abraham seperti apa? Dia bilang, gimana pulang ngomong ke istrinya seperti apa? Gimana pandangan orang terhadap aku, mau bunuh anakku sendiri? Tuhan mau janji keturunan Tuhan, dan kau berikan, memang kau berikan Tuhan, tapi kenapa kau ambil lagi Tuhan? Why you take this way? Karena ikut Tuhan, kau bisa menemukan kebahagiaan di tengah penderitaan. Amen. There's a joy in the suffering. Di dalam ikut Tuhan itu seperti ini. Pain. It's very pain. Kalau aku melayani anak muda, jangan lihatin sekarang. Lihat dulu orang menghentikan ibadahnya, orang usir, ditaruh di gudang, anak muda ditaruh di gudang, gak punya tempat AC, kita pakai kipas angin. Kita buat ibadah gak ada yang datang, buat pasca gak ada yang datang. Pain. Orang bilang kamu gagal jadi pemimpin. Every day is pain.
Tapi di tengah-tengah rasa sakit itu aku menemukan Tuhan yang berkata, aku mendamaikan hatimu. This is me. Lalui bersamaku. Orang yang paling bisa mengerti orang yang masa sakit adalah orang yang pernah melewati masa sakit itu, bukan? This is me. Tapi ketika Abraham melewati semuanya itu, ayat yang ke-8, ayat ke-7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, saat Abraham, ya anakku. Bertanya dia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Kalau kita cuma baca ini, itu biasa bagi kita, benar kan? Tapi kalau dipertanyakan seorang bapak sama anak yang mau mengorbankan, memotong leher anaknya sendiri, ini ayat ini tuh begitu menggoncang Abraham. Kita bisa jawab apa ke Tuhan kayak gitu? Tapi hebat ayat 8, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba korban bakaran baginya anakku. Tanya Tuhan, Bapak, kenapa kamu kayak gini? Papa mamaku kok, papa mamamu cerai kok kamu gereja? Kakakmu kayak gitu sama kamu kok, kamu masih tapi ke Tuhan. Alasannya bukan tentang diri. God will provide me. Kenapa kamu begini? Teman-teman lain dapat jodoh kok, kamu jaga kekudusan mulu, gak ikut dugem. God, the reason of my life. Kamu ditolak sama orang, kamu gak bisa pemimpin, kamu dihina. Apa alasan kamu bukan A, B, C? God, my reason ada di tempat ini. Lihat Abraham. Anak tanya, mana Tuhan, mana? Dia berkata bukan, mungkin apa, mungkin ini. Dia bilang bahwa God will provide. Tuhan akan menyediakan. Dan akan bangkit satu generasi yang berkata, God will fight for me. God will fight for my family. God will fight for my career. Tuhan akan berperang di aku. Di tengah-tengah pain kita sadar bahwa di tengah-tengah masa sekalipun Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan pada sore malam hari ini, kita akan melewati, mungkin ada beberapa hari yang melewatinya, sedang melewatinya atau akan melewatinya. Berkata dalam hatimu, Tuhan berperang ganti aku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.